Baik, selanjutnya pertemuan ketiga yaitu mengenai penyajian data 2. Saya lanjutkan, saudara. Tujuan pembelajaran kita adalah menghitung frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, serta memahami saat penggunaannya. Kemudian mengolah data dan menyajikan data dalam bentuk gambar atau grafik. Macam-macam distribusi frekuensi, jadi kita harus mengetahui macam-macam dari distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi numerikal. Yang maksud dengan distribusi numerikal adalah distribusi yang membagi kelas-kelas berupa angka-angka secara kuantitatif. Ini contohnya distribusi frekuensi gaji karyawan, masih pada data yang sama di pertemuan sebelumnya. Gaji karyawan ada berapa frekuensinya? Ada 4. Pada kelas interval pada kelas kedua 40 sampai dengan 49. Ini frekuensinya 6. Ini dinamakan dengan distribusi frekuensi numerikal berupa angka secara kuantitatif. Kemudian distribusi numerikal bagi menjadi 2 ternyata, yaitu distribusi frekuensi relatif ya, yaitu distribusi yang angka-angka frekuensinya tidak dinyatakan dalam angka-angka absolut, tetapi angka-angka relatif atau persentase. Jadi kalau ditanya distribusi frekuensi relatif, berarti frekuensinya dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, ini sepertinya ini belum sempurna, baru berupa desimal, jadi harus kita ubah menjadi yang namanya persen. Masih pada data yang sama, data gaji karyawan lepas UP. Pada kelas pertama 30 sampai dengan 39, ini frekuensinya 4 sesuai dengan data ya. Frekuensi relatifnya maka 4 dibagi jumlah data 50 atau 4 per 50 ya. Jadi berapa hasilnya? 0,08. Kemudian dikali dengan persen ya, dikalikan dengan persen maka didapat sini 8%. Dari mana 8%? Karena 4 dibagi 50 hasilnya 0,08 dikali 100. Nah, kalau yang ada di sini ini 4 dibagi 50 0,08 dikali 10, maka hasilnya 0,8. Dibentuk desimal boleh, dibentuk persentase juga boleh, tidak ada masalah ya. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kumulatif ini terdiri dari frekuensi kurang dari. Kurang dari kita pahami pada tabel berikut. Pada tabel yang sama atau dengan data yang sama, ini saudara kita menambahkan tepi bawah kelas ya. Tabel masih sama, tepi bawah kelas atau disebut dengan TBK, kemudian dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, jadi acuannya ketika Anda membuat data frekuensi kumulatif kurang dari, Anda harus menampilkan tepi bawah kelasnya. Berarti kalau kelas pertama 30 sampai dengan 39, maka kita kurangi tepi bawah kelasnya 0,5. 30 kurangi 0,5 maka 29,5. Dan posisinya tidak sejajar dengan 30, harus di bawah 30. Berapa TBK dari frekuensi kumulatif kurang dari TBK dari 29,5 adalah 0 ya. Nah, kemudian frekuensi kumulatif ya dari 39,5. Dari mana 39,5? 40 dikurangi 0,5. 39,5 berapa banyak? 4 ya, dan seterusnya sehingga bila ditotal ini 50 ya, seperti itu. Selanjutnya kita menjelaskan distribusi frekuensi lebih dari ya, frekuensi lebih dari. Misalkan di sini masih pada tepi bawah kelas. Kita ambil datanya ya, datanya dari terbesar. Ini kebalikannya ya. Kalau tadi kurang dari 0, kalau lebih dari angka data, data maksimalnya 50 ya, atau jumlah frekuensinya 50. Maka pada kelas interval 30-39 dengan tepi bawah kelas 29,5, maka 50 ya dikurangi dengan 4. 50 dikurangi dengan 4, maka didapat 46 ya. 46.
Selanjutnya 46 dikurangi 6 jadi 40. 4 dikurangi 4 0. Jadi habis datanya ya. Selanjutnya distribusi frekuensi kategori. Ini kategori ini mencakup distribusi pembagian kelasnya berdasarkan kategori secara kualitatif. Misalkan anak-anak 30, remaja 15, dewasa 5. Baik saudara, demikian penjelasan mengenai distribusi ya, kategori data. Sekarang kita masuk pada penyajian data dalam bentuk gambar dan diagram. Ini tujuannya apa? Supaya memberikan kemudahan ya, secara sistematis, lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan kita dalam membuat analisa data. Pertama, dengan data yang sama, tentunya dalam bentuk data distribusi frekuensi. Nah, dengan data ini kita akan bentuk histogram. Bagaimana membuatnya? Jadi saudara, kita harus menentukan tepi bawah kelasnya ya. Tepi bawah kelas 29,5 ya. Itu 0 ya. Kemudian 39,5 tadi berapa? 4. Kemudian ini mengacunya kepada data tadi ya. Data frekuensi tadi yang ini ya. Seperti ini ya. 29,50, 39,5 4, 49,5 10. Kita lihat histogramnya. Nah ya, 49,5. Nah, ini berapa? 8 ya, antara 8 ke 10. Ini menggunakan syaratnya di bawah adalah tepi bawah kelas. Kemudian poligon. Kita jelaskan bedanya apa dengan histogram. Kalau di bawahnya data X-nya atau data baris ke bawahnya itu berupa titik tengah kelas. Titik tengah kelas dari mana? Kita lihat dari data ini. Ya, 30 ya. Ditambah 39 dibagi 2. Atau data di antara tengah 30 sampai dengan 39, maka 34,5 dan seterusnya. Kemudian diagram lingkaran atau diagram V. Nah, ini adalah bentuk lanjut dari distribusi kumulatif lebih dari. Ini kan 30 dengan 39. 39 berapa di sana? 8%. Kenapa 8%? Karena kita lihat frekuensinya saudara. 33 ini berapa sih frekuensinya? 4. Kita lihat sama dengan data yang tadi, frekuensi relatif ya. Ini 4 ya. 4/50 dikali 100%, maka 8% ya. Nah, cara itu menentukan diagram V ya, diagram lingkaran. 8% dari mana? 4 dibagi 50 jumlah data dikali 100. Maka didapat untuk kelas pertama 30 sampai dengan 39 adalah 8%. Selanjutnya OGIP. OGIP ini adalah penggabungan dari frekuensi relatif dengan frekuensi kumulatif ya. Terutama dalam hal OGIP, ada OGIP kurva dan ada OGIP tabel. Ini harus dilengkapi, tepi kelasnya ada bawah, ada atas ya, dilengkapi sesuai dengan pertemuan pertama, kedua. Kemudian frekuensi kumulatifnya dimasukkan sesuai dengan frekuensi kumulatif yang di atas kurang dari sama lebih dari, dilengkapi tabelnya untuk OGIP. Dalam bentuk kurvanya kita tentukan dari tepi bawah kelas 29,5. Kita lihat ya. Ini 0, ini untuk kumulatif kurang dari ya. 39,5 ini 4 ini garisnya. Dan ini kalau lebih dari, kurva OGIP lebih dari, kita bisa lihat di sini 99,5 ya. Ini adalah 0. Ya. Seperti itu. 29,5 adalah 50. Ini cerminan dari data frekuensi kumulatif saudara. Nah, oke. Demikian penjelasan dari saya. Lebih nanti bisa Anda komen pada channel saya ya. Ini latihan, silahkan dikerjakan. Terima kasih, selamat pagi.